Ratusan petugas Satpol PP dan alat berat meratakan pemukiman warga meski warga menolak dengan uraian air mata. Beginilah situasi penggusuran kawasan Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara pada tanggal 11 April 2016 lalu. Warga yang tinggal di sekitar Pasar Ikan atau Kampung Akuarium melakukan protes keras dan menghadang petugas yang akan melakukan eksekusi. Aksi ini berujung ricuh. Warga tidak terima ekskavator bergerak meruntuhkan rumah mereka. Ratapan dan tangisan warga mewarnai robohnya bangunan di kawasan Pasar Ikan tertua di Jakarta ini. Proses eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meratakan lebih dari 300 bangunan di kawasan Pasar Ikan dan Kampung Akuarium. Sini mana demokrasi? Emang selama ini pakai demokrasi? Video amatir yang merekam penolakan warga Kampung Akuarium Penjaringan, Jakarta Utara atas pemberian bingkisan dari seorang ibu ramai diperbincangkan publik. Warga Kampung Akuarium mengaku aksi penolakan untuk menerima bingkisan itu merupakan bentuk kekecewaan dan rasa sakit hati kepada Joko Widodo. Saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia pernah membuat kontrak politik bersama warga Kampung Akuarium untuk tidak melakukan penggusuran. Namun, hingga saat Joko Widodo sudah menjadi presiden, kontrak politik itu tidak pernah ditepati. Bahkan melalui tangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Kampung Akuarium digusur dan Jokowi sebagai presiden sama sekali tidak memberikan perhatian. Saat itu, warga terlunta-lunta tidak memiliki tempat tinggal. Yang mau kita tahu, Bu Darmadiani ini adalah warga Kampung Akuarium sejak tahun berapa, Bu, tinggal di sana? Saya warga Kampung Akuarium sejak saya lahir. Saya lahir di Pasar Ikan dari 1976. Jadi tahu banget di akuarium itu kayak gimana. Jadi sudah 47 tahun ya, tinggal di Kampung Akuarium. Ya. Oke. Jadi kalau supaya kita semua paham, sebetulnya lahan Kampung Akuarium itu memang milik negara yang sudah ditempatin oleh banyak warga sejak zaman, bahkan sebelum ibu lahir dong ya, berarti kan orang tua sudah tinggal di sana dulu ya, berarti sudah sudah 50 tahun, 50 tahunan lebih mungkin ya warga tinggal di sana. Nah, itu betul, Bu ya. Jadi memang sebetulnya tanah milik pemerintah yang sudah ditempati warga puluhan tahun. Jadi sebetulnya sih secara undang-undang warga juga berhak gitu. Tapi kita nggak bahas ke situnya deh, karena akan rumit sekali. Yang mau kita pastikan adalah memang sudah puluhan tahun ya, Bu, warga tinggal di sana. Nah, warganya tuh rata-rata warga asli atau banyak pendatang? Ya, izin Pak mau jelasin juga. Kalau ini tanah pemerintah, mungkin bukan pemerintah dalam artian ini tanah Pemda gitu kan. Itu tidak ada lang atau sertifikat yang seperti disebutkan tanah pemerintah. Kalau kami selalu bilang ini tanah negara, itu kan bisa jadi definisinya jadi beda gitu ya. Kenapa kami bilang tidak ada tanah pemerintah? Karena kami juga makin paham pada saat kami berproses di 5 tahun dengan Pak Anies, memang tidak ada sertifikat atas nama Pemda DKI gitu. Makanya itu bisa di HPL-kan di 2021 dan kami bisa berproses di Kampung Susun Akuarium ini. Kalau warganya sendiri, kami memang banyak dari maksudnya pendatang tuh bermacam ragam suku gitu ya, karena ini kan deket banget sama pelabuhan Sunda Kelapa, pelelangan Pasar Ikan yang paling tua, sama Muara Baru. Jadi kita ini banyak orang-orang yang dari luar DKI, misalnya kayak dari Bugis, Makassar, dari Cirebon, dari mana-mana itu ada di sini semua. Jadi beragam yang tinggal di Kampung Akuarium ini. Dan waktu 7 tahun yang lalu atau berapa tahun lalu, kondisi Kampung Akuarium itu mau digusur ya, Bu ya? 7 tahun yang lalu sudah digusur. Sudah digusur malah ya? Sudah digusur di 11 April 2016. Nah, itu bisa diceritakan, Bu, kok kenapa warga yang sudah puluhan tahun di sana tiba-tiba mau digusur, kemudian apakah memang mau
disiapkan tempat atau cuma diusir aja gitu, jadi kita biar paham. Oke, siap. Mungkin bisa dijelaskan kronologinya. Kami digusur di 11 April 2016. Informasi yang kami terima tentang kampung kami pada saat kami akan direlokasi itu benar-benar singkat. Kami nggak pernah diundang dalam rapat atau dialog dua arah di pemerintahan terendah yang ada di DKI, misalnya RW atau kelurahan. Jadi kami malah lebih mendapatkan informasi itu di lapangan. Mereka datang ke lapangan, mereka menginformasikan akan sensus ekonomi pada saat mereka datang. Tapi kan kami agak sedikit aneh gitu melihat mereka yang rombongan datang terus mau sensus ekonomi karena bukan petugasnya. Berkali-kali, kalau kebetulan saya juga mantan RT, jadi agak ada kenal sama beberapa pamong gitu kan di kelurahan. Tanya, ada apa sih Pak? Ada apa sih Pak? Enggak apa-apa, selalu begitu kan. Dan kami tidak pernah nerima undangan. Tapi di jalannya waktu yang nggak sampai itu 3 minggu, itu tiba-tiba kami diinformasikan bahwa kampung akuarium itu harus dikosongkan, bahwa dan mereka akan melakukan penawaran relokasinya ke rusun-rusun ini, disebutin ini. Ya kami benar-benar kaget gitu loh, karena kami nggak pernah diundang. Ini mau buat apa dan bagaimana? Pada saat kita tanya-tanya berkali-kali, mereka nggak punya jawaban yang pasti buat apanya gitu. Mereka hanya selalu ulang-ulang dengan ini tanah negara, ini tanah negara. Singkat kata, dari mulai mereka datang di bulan Maret, tanggal kurang lebih itu di tanggal 13 sampai tanggal 23-an, mereka hanya datang berkali-kali untuk mari keliling. Nah, di tanggal 1 April kami langsung diberikan surat pemberitahuan pengosongan rumah dan bangunan. Kalau enggak, mereka akan mengosongkan gitu kan. Kami memang benar-benar kaget gitu kan, kenapa kami diperlakukan seperti itu. Tapi kami datang lagi ke kecamatan, kami minta dialog. Itu nggak ada jawaban yang pasti kami akan digusur atau tidak. Itu terbukti pada saat kami diundang rapat di tanggal 4 April di kantor kecamatan. Dari jam 10 pagi kami nunggu karena diundangannya jam 10, ternyata kami baru ditemui oleh Pak Camat dan Pak Sekcam itu jam 1 siang dengan alasan mereka baru balik dari wali kota. Kami diinformasikan bahwa kampung akuarium tidak digusur karena mereka hanya akan menata bangunan liar yang ada di atas kali yang kebetulan berseberangan dengan kampung kami. Itu benar-benar puji syukur ya, kami benar-benar bersyukur bahwa itu tidak akan terjadi. Kami pulang dari kantor kecamatan menginformasikan ke warga yang pada was-was, marah, sedih dan lain sebagainya. Itu warga ada yang spontan melakukan sujud syukur lah ya, ada yang bikin saweran, ada yang bikin urapan, kalau bilang itu kan bagi-bagi segala macam. Itu kami benar-benar bersyukur bahwa kami itu isu doang, bohong gitu kan. Tapi ternyata di tanggal 6 April kami tetap diberikan surat pemberitahuan kedua harus mengosongkan bangunan dan lahan kampung akuarium. Pada saat kami ya jauh lebih kaget gitu kan, pada saat kami rangsek apa dalam hati ngedeketin Pak Camat, kenapa Pak kok bisa begini? Pak Camat cuma tarik napas sambil bilang bahwa ini adalah perintah DKI 1, kami tidak bisa berlaku apa-apa, ini semua atas perintah DKI 1. Nah, DKI itu yang saya bilang. Siapa Bu ya waktu itu? Pak Ahok atau Pak Jokowi atau Pak Basuki Cahayapurnama? Oh. Ya ini yang bikin kita sedih ya, karena kan kalau boleh cerita ke belakang itu bahwa di sini tuh ada jejaknya Pak Jokowi, bahwa di sini ada jejaknya Ahok gitu kan Pak Basuki. Kenapa saya bilang ada jejak? Pada saat 2012 itu beliau datang berkali-kali kemari tuh sowan mau jadi gubernur, lalu tuh 2 tahun kemudian lanjut mau jadi presiden. Mereka memberikan lembar kontrak politik, mereka tidak akan menggusur, mereka menawarkan kartu pintar dan lain sebagainya. Tim sesnya di sini ada dan besar. Setiap ada warga yang hajatan, mereka selalu kirim karangan bunga, bingkisan dan lain sebagainya. Jadi kami merasa punya ikatan besar gitu dengan Pak Jokowi pada saat itu.
Tapi kami, kenapa pada saat Pak Ahok jadi gubernur kami diperlakukan seperti itu? Dan lucunya mereka tidak menyiapkan relokasi dengan matang. Ya nggak mungkin matang karena memang itu juga informasinya kan cuma sebentar ya. Kami dipencar, ditawarkan rusun yang jauhnya berpuluh kilometer, 28 sampai dengan 30 kilometer. Yang ada di rusun Marunda, ada di rusun Banjir Kanal Timur, BKT Cakung, dan itu pun rusunnya belum siap karena kami diberikan rusun lajang, rusun yang ukuran studio. Kami tidak diberikan pilihan apapun, tidak disatukan satu tempat atau apa, kami benar-benar dipecat. Itu penawaran mereka. Nah ini singkat mundur lagi ke tanggal 6 April itu kami tetap diberikan SP2. Dari 6 April ke tanggal 9 April kami langsung diberikan SP3. Di situ mulai masifnya aparat, saya bilang aparat karena di situ sudah mulai pasang posko, polisi buka posko, kelurahan buka posko, semua pamong itu buka posko. Yang kami bilang kenapa saya agak marah di situ karena yang saya lihat intimidasinya luar biasa. Banyak aparat yang datang ke kampung kami yang saya bilang itu tidak manusiawi. Kenapa tidak manusiawi? Ini jadi flashback ya Pak. Ini karena kebetulan besok 11 April. Ini saya agak gimana lagi. Kenapa itu kejadian itu benar-benar luar biasa? Kenapa? Karena kami diperlakukan benar-benar keji gitu, kejam. Karena mereka bawa anjing pelacak untuk masuk ke kampung kami, keliling ke gang-gang kecil kami. Mereka pakai motor perintis, membunyikan motornya dengan kencang, gerang-gerang masuk keliling ke depan musola kami, ke gang-gang kecil rumah warga kami sampai dengan di 2 RT ini. Mereka selalu bilang tidak ada yang di luar, masuk ke dalam, kayak kita jam malam begitu, nggak boleh ada warga yang keluar. Itu benar-benar disuruh masuk. Itu jam 10 malam, hampir setengah 11 saya masih beresin dagangan saya, itu disuruh masuk, padahal saya lagi beresin dagangan saya. Di tanggal 9 April itu mulai petugas PLN, petugas Palija mulai keliling untuk memastikan meteran listrik dan air dimatikan. Mereka selalu keliling sambil teriak, ini tanah negara, bawa yang kamu punya, bawa yang kalian punya, yang bukan tak punya kalian tolong ditinggalkan. Itu dilakukan oleh oknum Kapolsek. Saya bilang oknum Kapolsek, kenapa saya bilang? Karena saya berhadapan langsung. Saya bilang bapak nggak bijak, bapak bukan di tempatnya bapak melakukan seperti ini. Tapi apa daya kami hanya warga kecil yang tempat kami kebetulan sudah dikuasai oleh mereka gitu. Mereka buka posko, mereka di setiap sudut mereka buka posko, mereka hanya masih menawarkan relokasi. Akhirnya sebagian warga kami karena ketakutan itu ada yang mengambil rusun-rusun yang ditawarkan di sana. Itu sampai dengan tanggal 9 April kami diberikan SP3. Di 11 April jam 5 subuh kami sudah dilakukan penggusuran. Ada 11 alat berat yang datang ke kampung kami, 3 eskavator amfibi, 8-nya yang darat. Itu mulai dari depan Museum Bahari mereka sudah mulai melakukan penggusuran. Dan kalau kami dapat data resmi dari LBH Jakarta pada saat itu, karena kami melihat juga sendiri, polisi dan Pak Pol PP semuanya berjumlah 4.288 personil. Hanya untuk kampung kami 3 RT kebetulan 11, 12 dan RT 1 yang jiwanya nggak lebih dari 1.000. Itu yang sampai dengan hari ini kami selalu bertanya kenapa kami digusur, itu yang nggak pernah ada jawaban resmi karena mereka hanya bilang ini tanah negara. Nggak ada yang resmi bahwa ini akan dibuat apa, untuk apa, dan jauh lebih penting atau apa, dan itu mereka tidak pernah bisa sampaikan itu Pak. Ngeri juga ya kalau bahkan sampai sekarang alasannya digusur apa juga sampai nggak tahu. Dan benar nggak Bu, kemarin Pak Marco mengatakan
proses penggusuran ini sangat tidak manusiawi, bahkan sampai ada 20 warga yang sampai meninggal dunia. Apa betul itu? Kalau 22 jiwa itu meninggal selama kami bertahan di puing penggusuran 1 tahun 8 bulan, karena yang meninggal itu rata-rata karena penyakit paru, darah tinggi, darah tinggi karena stres semuanya, mah akut. Semua selalu bilang ini mah akut, dan kita ya sadar bahwa itu adalah karena stres. Bagaimana kami berpuluh tahun tinggal, berpuluh tahun berusaha mencari nafkah tanpa bantuan pemerintah, tanpa menerima, oh ya ini bikin rumah atau apa, tidak. Tiba-tiba pencaharian kami dihilangkan dalam waktu sekejap. Itu memang benar-benar stres luar biasa, dan saya juga termasuk yang merasakan itu banget gitu. Dan tetangga kami mungkin karena udah ada penyakit bawaan dan mereka juga tingkat stresnya tinggi, itu yang akhirnya, dan itu nggak masuk akal banget. Di 1 tahun 8 bulan itu 22 jiwa warga kami nggak ada di puing penggusuran. Sedih sekali ya. Aduh, agak melu jadi kalau ingat itu lagi, karena itu nyata banget. Ya maaf ya Bu ya, jadi mengingatkan Ibu lagi. Tapi ya artinya pemerintah itu kan punya tugas untuk melindungi Betul. warganya, tapi kok malah seperti ini kan. Aduh. Nah kemudian begitu Pak Anies menjadi gubernur Bu, apa yang berubah Bu? Kami tadinya nggak percaya lagi Pak. Oh, sudah apatis ya dengan pemerintah ya? Pada saat teman-teman kampung lain atau salah satu organisasi termasuk Rujak, NGO Rujak sama dengan organisasi masyarakat dari JRMK mengajak kita untuk berkontak politik lagi dengan Pak Anies, kami benar-benar diam. Kami nggak mau peduli, kami nggak peduli gitu. Kenapa kami ngerasa bahwa kami adalah korban dari kontrak politik? Kenapa kami lakukan itu lagi gitu? Tapi ada di satu titik pada saat kami berpikir, kita ini sedang berjuang, kita ini sedang berusaha. Harusnya perjuangan itu bisa kita lakukan dari segala arah dengan macam cara, bukan menghalalkan ya, tapi dengan macam cara. Pada saat kami bertahan di puing penggusuran, kami ini kan melakukan class action ya Pak. Kami waktu itu mau melakukan PT-UN waktu itu, tapi tidak bisa karena sudah terlambat lebih dari 90 hari. Lalu kami sepakat untuk melakukan class action. Nah di class action itulah kami punya kesempatan untuk bertahan, dan ancaman penggusuran kedua ketiganya itu jadi sedikit pending gitu kan. Nah di situ kami merasa bahwa apa yang akan kita lakukan dengan kontrak politik jadi sia-sia gitu, karena siapapun pemimpinnya bisa jadi akan memperlakukan kami sama gitu. Tapi pada saat kami urun rembuk lah barang-barang sesepuh di sini bilang bahwa kita ini sedang berjuang. Kalau berjuang itu ibaratnya harus melakukan semua cara gitu kan, harus mencari strategi yang mana yang terbaik buat kita. Nah salah satunya dengan kontrak politik dengan Pak Anies lagi. Cuma kami memang sangat waktu itu menekankan minta dikawal bahasa hukumnya lah ya, dengan LBH Jakarta, dengan teman-teman yang memang jauh lebih paham dan pintar di luar sana, untuk kami jangan jadi korban kedua ketiga lagi gitu dari kontrak politik itu. Jadi pada saat kami sepakat untuk mengajukan kontrak politik, harapan kami hanya satu, kembalikan kampung kami. Waktu itu Pak Anies datang setelah kontrak politik ya, Pak Anies datang dengan partai pengusung, dan yang anehnya, ya ini yang saya rasain ya Pak. Yang anehnya itu Pak Anies tuh langsung tertarik gitu loh dengan tujuan kami kembalinya kampung. Karena kebetulan di kampung kami juga kan sempat ada konflik internal gitu ya Pak. Ada sebagian warga yang memang maunya ganti rugi, namanya udah hancur gitu kan, udah hancur udah ganti rugi aja gitu kan. Tapi beliau malah tertarik dengan kembalinya kampung. Itu yang kami yang memang pengennya kampung akuarium tetap ada, jadi punya semangat gitu kalau beliau ini. Tapi kan kita juga masih belum bisa 100% menaruh harapan Pak Anies, karena masih ada tiga kandidat kan yang harus ini kan. Oh ini masih kampanye dulu ya? Ini kampanye di pilkada. Iya, di pilkada itu kami sempat ngundang kandidat 1, kandidat 2 gitu kan. Sempat ngundang karena itu waktu itu kan booming banget kan akuarium. Nah kandidat 1 tuh sempat datang Pak.
didatangi oleh wakilnya, tapi pada saat kami menerima jawaban apa yang akan mereka lakukan di kampung kami gitu, itu yang bikin kami terpukul, yang akhirnya sepakat bahwa semua kita bulat ada di kita calon nomor 3 gitu loh. Kenapa? Karena beliau menjawab, harusnya sebagai warga yang pintar, pada saat pemerintah melakukan penggusuran, warga harus paham bahwa itu adalah untuk kepentingan bersama. Nauzubillah, kami dapat jawaban seperti itu, dan itu nggak terbayangkan dari mulut seorang yang intelektual kayak begitulah ibaratnya. Nggak nyambung gitu kalau kami pikir gitu. Kalau kami sudah hancur, kami sudah marah, terus kami mencari harapan, tapi jawabannya malah lebih menghancurkan kita. Jadi kami pikir langsung coret gitu. Kalau calon nomor 2 udah jelas lah nggak bakalan datang juga, nggak berani lah ibaratnya, karena bukan nggak berani, kali mungkin udah nggak ngelihat, nggak ada kesempatan apapun di sini gitu kan. Akhirnya di nomor 3 itulah yang di situ saya lihat banget bahwa keberpihakan, keadilan memang harus dirasakan oleh semua golongan. Ya. Malah beliau langsung di puing itu, kami kan punya foto-foto harapan gitu loh, bahwa kami ingin kembalinya kampung. Kami punya gambar bahwa kami bareng-bareng teman-teman dari Rujak itu menghayal gitu selama 2 tahun di sana gitu kan, di puing gusuran itu. Beliau langsung lihat, kira-kira Mbak udah hitung pengeluarannya ini berapa? Waktu itu hitungan kita kecil karena rumahnya sangat sederhana gitu kan, 44 miliar Pak. Hah? Kecil sekali gitu kan, beneran untuk kampung ini gitu kan. Ya, APBD DKI tinggi loh, gini itu. Jadi ada pembicaraan yang sudah bikin kita tertarik gitu, bahwa ternyata membuka peluang untuk lebih besar gitu. Karena kami sebenarnya sebelumnya Pak, di 2 tahun kami bertahan di penggusuran itu, kami melakukan segala cara kan Pak. Kami sempat juga menawarkan berbagi lahan kepada pemerintah DKI saat itu, waktu itu sama wakilnya, tapi wakilnya menutup dengan bahasa tidak ada biaya dan lain sebagainya. Lalu kami mengajukan lagi berbagi lahan kepada Sekda pun tidak bisa menjawab. Jadi kita sudah melakukan inilah ibaratnya, kalau bahasa perjuangan tuh udah menawar-nawarkan apa nih yang bisa memungkinkan untuk kami tetap tinggal di kampung akuarium gitu. Nah, pada saat Pak Anies menyambut benar-benar luar biasa. Oke. Jadi karena kontrak politik itu dan beliau kelihatan tulus ya dalam membantu warga di kampung akuarium. Jadi maaf saya potong. Ya Bu, silakan Bu. Iya, kalau cuma dibahas dengan kontrak politik doang kayaknya rek banget gitu ya. Ya kontrak politik siapapun bisa ini gitu kan. Tapi di sini memang ada keberpihakan gitu. Memang benar-benar gimana sih bahasanya, benar-benar konsen gitu bahwa ya tulus kan kelihatan. Iya, tulus orang yang tulus sama orang yang pura-pura bersandiwara kan, kita kadang-kadang punya perasaan juga kan, ya kan? Iya, bisa membedakan lah, bisa merasakan lah ya Pak. Apalagi orang sekian banyak kan gitu, ada berapa ribu tuh Bu warga di sana kan? Udah nggak sampai ribuan juga sih Pak, orang kita sedikit doang. Sudah banyak yang pindah, sudah banyak yang ini ya. Oke. Jadi kan pada saat pemilu Pilgub itu pada mendukung Pak Anies, berarti kan Pak Anies dipilih waktu itu nggak ada hubungan dengan agama kan Bu? Ini karena keberpihakan. Iya. Kalau udah masalah agama ya. Kalau cuma sesama Muslim, ya beliau nyumbang aja, kasih beras kami, kasih sembako lah ibaratnya, kan udah beres gitu kan. Nah, iya, cuman kan banyak orang menuduh Pak Anies itu didukung di Pilgub kemarin karena politisasi agama gitu. Enggak kan, di kampung akuarium nggak bawa-bawa agama kan, memang beliau nggak ada. Jadi kalau assalamualaikum sama bismillah ya selalu Pak Anies lakukan. Karena beliau Muslim, tapi kan bukan terus membawa-bawa agama supaya milih beliau kan, bukan karena itu. Nah, kemudian sudah memilih beliau, apa yang kemudian beliau lakukan Bu? Setelah sudah menjadi gubernur.
masuk setelah pelantikan di 17 Oktober kalau nggak salah waktu itu. Hafal Ibu ya. Ya, karena saya pelaku ya Pak, yang menjalani gitu loh, yang ada di Luar depan biasa. langsung gitu kan, yang merasakan. Iya. Di Oktober itu kita sempat gimana sih, agak pesimis, bener nggak nih gitu loh, karena beliau janjikan 100 hari kerja mereka akan melakukan, beliau akan melakukan sesuatu di Kampung Akuarium kan. Ya. Tapi kita agak pesimis gitu ngerasanya, iya apa enggak gitu. Ingat banget waktu itu, ingat banget saya lah masih di bawah di musola darurat kita, jam 3 sore tiba-tiba saya ditelepon, Mbak, 3 menit lagi aku sampai ya, kita udah di depan Museum Bahari. Itu rasanya kayak gimana? Antara kaget, seneng gitu kan. Pokoknya nano-nano deh waktu itu rasanya. Nggak taunya beneran. Itu siapa Pak Anies yang nelfon? Iya, Pak Anies. Langsung nelfon sendiri? Iya, bukan kan nyuruh stafnya? Kayaknya enggak deh. Pak Anies sering banget kok dialog langsung, telepon langsung. Oke. Tiba-tiba beneran sampai masih pakai seragam coklat gitu, yang gubernur gitu, datang ke akuarium. Itu kita kayak semuanya kayak bengong gitu kan, bengong bener-bener gitu, kaget, bener-bener kaget banget gitu kan, bahwa beliau menyempatkan dan memenuhi janji, dan beliau menyampaikan janji kami bahwa ini harus segera terrealisasi, bahwa kemanusiaan, keadilan, dan keberpihakan harus ada di tanah ini. Rekamannya juga kayaknya masih ada deh, di ini juga banyak gitu kan, maksudnya omongan Pak Anies itu di situ kayak kalau bahasa orang yang lagi kegelapan tiba-tiba langsung biar terang gitu, kayak bener kita tambah kuat gitu untuk harapan Jakarta. Kata kuncinya adalah keadilan sosial. Kalau tidak mau pegang kata kunci itu, tidak usah menjadi barisan dari gubernur sekarang. Terdekat yang akan dilakukan kepada kita, yaitu membangun shelter sementara di kampus. Awal tuh shelter dulu ya, Ya. bukan. Walaupun shelter itu dihujat sono sini, Oh ya? diledekin sono sini, dikatain kok mau-mauan cuma dibikinin kandang kambing, masih lebih bagus kandang sapi mereka daripada kami gitu kan. Itu siapa Bu yang menghujat Bu? Banyak banget Pak di media sosial dan lain sebagainya, itu kan banyak gitu kan. Berarti lawan-lawan politiknya Pak Anies gitu ya? Iya, kan ukuran shelter kami itu 3,5 kali 6 meter. Pakai dinding triplek sementara, karena beliau berpikir begini, kita akan melewati proses yang jauh lebih panjang, membahas tentang lahan, tentang zonasi, tentang desain, tentang peruntukan dan lain sebagainya. Tapi beliau mau warga akuarium itu pulih dulu haknya. Kebetulan selama penggusuran itu kami kan tidak punya identitas Pak. Identitas kami kan sudah dibekukan. Kami tidak bisa memakai KTP kami. Ya ampun. Dengan alasan alamat kami itu sudah zona merah. Kami bisa melakukan mempergunakan KTP kami pada saat kami sudah pindah alamat. Tapi karena kami mau tetap bertahan, akhirnya itu zona merah dan tidak bisa. Akhirnya anak-anak kami yang harusnya daftar sekolah negeri atau apa itu tidak bisa Pak, karena alamat tidak. Nggak bisa. Untuk kesehatan pun nggak bisa, untuk BPJS pun nggak bisa. Itu kerugian kami pada saat KTP kami dibekukan, dinonaktifkan. Oke, lanjut Bu. Nah, ya pada saat kami dibuatkan shelter, itu kami merencanakan shelter itu kurang lebih ada sekitar 126, karena untuk ngitung kakak kan. Tapi karena kenyataannya pembiayaan dan lain sebagainya, karena itu menggunakan CSR ya Pak, menggunakan CSR waktu itu kalau nggak salah dari Jakpro, Jakon, Jakarta Konstruksi, yaitu dari Jakon. Kami menggunakan CSR, kami dibuatkan shelter sebanyak 90. Ukurannya 3,5 kali 6, itu pakai dinding triplek dan pakai toiletnya MCK komunal. Itu dilakukan secepat mungkin. Jadi dari
tanggal 1 Januari selesai di tanggal 13 April. Itu terbangun hunian yang kami merasa bahwa itu jauh lebih layak daripada di puing dan tenda-tenda di gusuran dan tenda di puing gusuran dan di di tenda-tenda bedeng sementara kami. Tapi yang paling penting dari itu, di April itu kami dibentuk RT lagi, kami dibuatkan identitas baru lagi. Itu yang jauh lebih penting dan bermartabat buat kami. Ya. Itu tahun berapa Bu? Berarti 2018? 2018 ya. Oke. Ya. Lanjut. April 2018 kami dibuatkan KTP baru lagi dengan alamat shelter akuarium. Oh, alamatnya begitu ya. Jadi diskresi khusus Pak Gubernur ya membuatkan identitas dan sebagainya. Oke Bu, lanjut Bu. Ya, nah dari situ mulai kita dibuatkan shelter, kita pindah ke shelter, kehidupan sudah jauh lebih baik karena kami juga dibuatkan musola dan lain sebagainya. Mulai program pemerintah masuk semuanya. Kami dibantu PAM-nya yang tadinya diputus, kami dibuatkan master meter oleh Pak Lija, oleh Pak PDAM. Kami dimasukin SPLU, listrik sementara yang menggunakan token. Kehidupan kami jauh lebih normal dan lebih baik selama 2 tahun di penggusuran itu. Tapi di situ juga kami mulai berproses dengan Pemda, khususnya dengan Dinas Perumahan, Dinas Cipta Karya, Dukcapil dan lain sebagainya. Kita berproses mau bagaimana tentang kampung akuarium ini. Dan itu perjalanan panjang juga di situ, Pak. Oke. Nah, terus bangunan ini jadi seperti ini nih tahun berapa, Bu? Kalau ini di 2021, Pak. 2000, jadi cepat juga ya. Kalau 2018 kan? Ya cukup 3 tahun lah Pak kami nunggu. Iya, cuman kan ini kan megah Bu. Ya kan kalau saya ngelihat belum pernah sih, terus terang saya belum pernah ke sana. Ya, kalau ngelihat dari jauh begini, iya. Cukup megah gitu. Ini desainnya dari warga juga Pak, barang ditemenin dari arsiteknya dari Rujak, NGO Rujak. Ya. Jadi warga pun memberikan masukan ya. Betul. Nah, itu yang membedakan kami dengan proses. Ini mungkin kalau dilihat aja, ini cuma kayak rusun biasa gitu kan. Ini tidak seperti rusun biasa kalau kami rasa, karena kami terlibat langsung pada saat kami mendesain, menentukan material, warna cat dinding, atap dan lain sebagainya. Kami semua hadir di situ, ada di situ Pak. Seperti kami membangun rumah kami sendiri. Tahap 1 pembangunan kampung susun akuarium sampai dengan hari ini pengelolaannya. Nah sekarang ini kan udah 2023 nih Bu. Iya. Berarti kan sudah 2 tahun lebih nih tinggal di rumah Kampung Susun Akuarium. Kampung Susun Akuarium. Iya. Gimana Bu rasanya, senang atau biasa aja atau gimana? Kalau kami bilang biasa aja, kami salah satu orang yang kufur nikmat Pak. Oke. Ini jauh lebih baik dan jauh lebih berharga. Karena kami tuh orang atau korban dari hilang pengharapan, hilang hak. Bukan cuma bermukim, hilang identitasnya. Hilang hak kami sebagai warga negara itu hilang semua di sini. Tapi pada saat kami dikembalikan hanya dengan shelter, kami bersyukur. Apalagi dengan ini kami jauh lebih bersyukur dan sangat-sangat senang. Dan belum tentu ada pemimpin lain akan melakukan ini. Ya, karena juga penderitaannya juga dimulai dari pemimpin yang ada di situ kan. Betul. Yang ada di DKI gitu. Betul. Saya juga bingung Bu, kok bisa tega banget ya sampai identitas ditarik, kemudian bahkan sampai warga ada yang meninggal dunia. Saya dengar bahkan air minum itu nggak boleh masuk katanya. Nggak boleh, ada bantuan. Pada saat ada meteran kami itu kan ada yang bocor-bocor ya Pak, keluar air ya gitu, karena meterannya kan udah diambilin semua sama mereka kan. Itu kita ngambil dari situ, berharap lah dari situ. Ternyata ada yang ngawasin, ada yang laporin, langsung petugas Palijanya datang, ikat itu, tutup dari depan. Terus ada bantuan dari luar, kayak macam teman-teman aktivis di luar sana kirim bantuan sembako, bantuan air, itu di-cut, di-blok, ada di depan, nggak boleh, suruh balik lagi. Kami lebih dari jalur Gaza pada saat itu Pak. Wah, luar
luar biasa penderitaannya ya, dan itu dilakukan oleh pemerintah kita sendiri, itu yang nyesek Bu Secara ya. langsung bisa jadi bukan mereka, tapi ya siapa lagi gitu loh. Karena kalau mereka ada petugas baju yang menjelaskan itu adalah pemerintah, bisa jadi bahwa itu melakukan. Tapi intimidasi itu ada dan sangat jelas depan mata kami. Ya iya, itu kan artinya pemerintah Pemprov DKI waktu itu yang berniat menggusur dan melakukan, ya kan nggak mungkin bukan pemerintah Bu bisa nyabut identitas kan? Iya. Ya kan? Oke deh. Dan ternyata Pak Anies hadir untuk memberikan harapan dan sekarang bisa mewujudkan harapan dan sudah mewujudkan. Jadi pertama memberikan dulu dan akhirnya beliau bisa mewujudkan. Oke. Nah gini Bu, Pak Anies ini kan setiap hari ya selalu difitnah. Bahkan tadi kan saya kan cerita tadi, orang semua ngomong kalau Pak Anies itu menang jadi gubernur gara-gara agama, jadi bawa-bawa agama. Padahal kan faktanya enggak, dan juga sudah dibuktikan, ada kajiannya juga Bu, ada risetnya tuh yang menunjukkan incumbent waktu itu kalah ya karena banyak tidak menepati janji-janji politiknya kan gitu, termasuk Kampung Akuarium, dan nggak hanya Kampung Akuarium kan, banyak tempat yang lain. Jadi dalam tanda kutip dirasakan sangat zolim kan gitu. Makanya nggak dipilih, jadi nggak ada hubungannya dengan agama gitu. Dan juga dikatakan Pak Anies itu nggak bisa kerja, Pak Anies itu hanya bisa ngomong saja. Pak Anies itu tanggapan Ibu gimana Bu, yang sudah merasakan sendiri apa yang dilakukan oleh seorang Anies Baswedan? Kalau saya pribadi ngelihat ini selama ini kayak dagelan ya Pak, lucu, aneh. Kenapa saya bilang gerakan untuk memboikot Pak Anies itu jelas-jelas nyata, dan itu datangnya dari satu sumber, itu saya depan mata banget. Saya orang bodoh, saya bukan orang sekolahan ibaratnya, tapi ngelihat dari beberapa kejadian demi kejadian tuh ini lucu gitu, aneh, ini ada apa gitu. Kalau ada pemimpin yang baik kayaknya di sini tuh nggak boleh ada gitu. Jadi kayak bener-bener kalau bisa orang ini ditiadakan gitu kan, sudah dihilangkan. Itu lucu banget Pak, waktu Pak Anies bikin JIS gitu kan, itu juga kan warganya terlibat, bagaimana mengedepankan kemanusiaannya, bahwa tidak menggusur dengan keras, tapi bagaimana kita menata bareng mereka yang tinggal di sekitar itu juga bisa berhak mendapat itu. Tapi kan itu nggak dilanjutkan sekarang gitu. Tapi dari kejadian demi kejadian aja tujuan dari Pak Anies jelas demi kemanusiaan, demi keadilan, demi kebersamaan. Tapi memang kalau bisa ya nggak bisa, nggak boleh ada di sini. Jadi saya ngelihatnya berita-berita yang berseliweran, atau saya yang berhadapan langsung dengan Pak Anies, berkomunikasi langsung dengan Pak Anies, cara pandangnya, cara bicaranya, cara memutuskan sesuatu, nggak sama banget sama yang mereka fitnahkan itu. Aneh gitu loh, aneh saya bilang. Dan bahkan tadi Ibu bilang seorang Anies Baswedan nelpon Ibu langsung nggak masalah ya, nggak ada jarak-jarak, nggak menempatkan diri kayak dia adalah raja, pemimpin yang harus gimana gitu. Ya yang harus, enggak ya, dia malah membaur ya, enggak. Alhamdulillah datang tiba-tiba sore-sore naik sepeda langsung nyalamin warga. Naik sepeda ya? Naik sepeda, atau datang tanpa dikawal yang ribet-ribet bagaimana, hanya untuk numpang sholat. Gitu ya? Iya. Biasa. Nah ini kan berarti kerja yang tanpa pencitraan ya Bu ya? Betul-betul kerja nyata. Banyak kan nggak masuk medianya malahan kalau datang ke sini Pak. Kalau misalnya cuma sekedar numpang, ibarat numpang sholat atau ya, terus waktu pada saat kami peringatan penggusuran yang berapa tahun kan, beliau tiba-tiba ngirimin apa gitu kan, tanpa kita minta atau kita berharap itu dikasih atau apa. Itu bentuk empati beliau gitu kepada kami. Jadi ya lucu aja gitu, yang diomongin tuh nggak sama yang kejadian yang kami alami. Kan
Karena kami ngerasa yakin banget kalau cuma sekedar politik, akuarium apa, nggak ada apa-apanya gitu. Tapi karena ada keberpihakan, karena ada kepedulian, dan karena ada ideologi yang dipahami sama Pak Anies bahwa keadilan hanya untuk harus dirasakan oleh semua golongan, itu yang bisa mewujudkan mimpi kami di sini, Pak. Ya. Ini kan nyata yang namanya Pancasila ini, bagaimana mewujudkan keadilan sosial, bagaimana ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan? Jadi kalau sampai orang sampai meninggal dunia, kemudian identitas ditarik, itu kan sangat biadab kalau menurut saya. Itu justru malah bertentangan. Itu udah ngerampas hak asasi kami, Pak, ngerampas banget. Kami justru itu. Kami udah diperlakukan lebih-lebih dari teroris, karena pada saat kami mau pakai KTP kami itu sudah tidak bisa, yang sakit jadi susah, yang mau sekolah jadi susah, itu udah luar biasa kejahatan buat kami. Iya, anak-anak nggak bisa sekolah kan begitu. Ya, milih swasta jadinya. Oh iya, mungkin buat hidup aja sehari-hari sulit kan, apalagi nggak ada listrik, nggak ada air tadi. Tapi ya syukurlah ada seorang Anies Baswedan yang bisa membantu warga Kampung Akuarium, dan harapan kita beliau akan hadir membantu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia harus itu, Pak. Harus, karena ya udah terlalu banyak pencitraan yang nggak penting dari pejabat-pejabat sekarang ini. Kami butuh yang real. Nah, oke. Terakhir deh, Bu, apa pesan Ibu buat seluruh warga Indonesia, ya kan, menghadapi pemilu Pilpres nanti tahun 2024? Silakan, apa yang Ibu pesankan? Ya, kalau kami, saya 46 tahun sudah merasakan berapa kali Pilpres atau Pilkada ya. Kita sama-sama tahu bagaimana pemimpin mengumbar janji, menyampaikan program, mengatakan ini dan itu. Tapi yang sekarang kami jauh lebih pahami bahwa yang kita butuhkan itu adalah pemimpin yang kerja nyata, bukan pencitraan, bukan cuma sekedar janji. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah mencari-cari, yang kita lihat rekam jejak aja. Yang dilakukan 5 tahun di Jakarta, bagi kami cukup untuk membuktikan bahwa pemimpin masa depan untuk Indonesia adalah pemimpin yang mau benar-benar peduli dan mau mendengarkan apa yang jadi aspirasi warganya, yaitu Pak Anies Baswedan. Kalau kami merasa itu yang kami rasakan, karena kami sudah berproses di 5 tahun ini. Bukan cuma kami, Kampung Akuarium, ada 21 kampung yang melakukan penataan kampung, ada 3 PKL dan 1 Sebaja, Serikat Beja, yang merasa benar-benar mendapatkan angin sejuk dari Pak Anies. Berkeadilan bukan berarti merampas hak orang lain, tapi berkeadilan adalah memberikan hak dan ruang untuk orang itu. Jadi kalau kami di 21 kampung, di satu Sebaja, di 3 PKL, bawa program, menyampaikan program, menyampaikan inspirasi dan mencari solusi, itu benar-benar kerja nyata di Pak Anies. Ya. Itu sih. Dan semua tuduhan fitnah terhadap Pak Anies nggak bisa kerja, Pak Anies itu intoleran, Pak Anies politisir agama, itu bohong semua, Bu ya. Ya iyalah Pak, kalau misalnya pakai cuman toleran, saya dengar Pak Anies sering banget itu kasih sumbangan yang buat musola dekat rumah ibadah lain. Beliau juga udah sering datang berkunjung, diundang dan lain sebagainya. Kalau disebut cuman pakai agama warga muslim kita yang cuma dibayar dengan uang 100.000, 50.000 jauh lebih banyak kali ya Pak, kalau cuma pakai ayat doang. Kayaknya nggak takut sama ayat deh kalau kita ngerasain. Jadi enggak lah Pak, itu cuman itu fitnah bohong semua ya. Orang-orang sirik yang memang sengaja untuk menjatuhkan Pak Anies, tapi insya Allah itu tidak akan terjadi. Ya, kami adalah bukti nyata. Pak Anies bisa kerja jelas ya, kerjanya nyata jelas. Bu ya. Sangat jelas. Oke. Terima kasih Bu Darmadiani sudah berkenan sharing. Nah, apa gunanya merdeka ketika tanah itu tidak bisa kembali dimiliki oleh rakyat kita? Benar juga. Coba, apa gunanya kita merdeka? Jadi saya sering sampaikan, jangan kita itu ketika melihat rakyat yang berada di tanah milik negara, lalu memandangnya seperti mereka itu bukan warga negara Indonesia,
bukan bagian dari bangsa Indonesia.